Wang Lin meraih Li Yuan dan segera menyeretnya ke belakang. Matanya seperti kilat saat dia menatap lampu merah di kekosongan. Lengan yang terputus di dalam lampu merah tertutup darah dan 5 jari kurus. Namun, ketika orang melihatnya, mereka akan merasakan hawa dingin di dalam hati mereka. Secara khusus, kuku-kuku tajam itu tampak seperti mereka bisa merobek kekosongan terbuka. Pada saat Wang Lin menatap lengan yang terputus, lengan itu sepertinya memperhatikan Wang Lin dan berbalik ke arahnya. Itu masih jauh jaraknya ketika itu menggesek kekosongan. Ada gemuruh keras dan 5 retakan spasial melesat ke arah Wang Lin. Seolah-olah 5 retakan tiba-tiba muncul di selembar kertas putih. Jika mereka menyentuh Wang Lin, tubuh dan jiwa asalnya akan terkoyak. Mata Wang Lin tiba-tiba menyusut dan dia segera mundur. Tangan kanannya membentuk segel dan gerendel petir ungu keluar dari jiwa asalnya menuju lengan yang terputus. Lengan yang terputus bahkan tidak mengelak dan langsung meraih guntur ungu. Lengannya diperas, menyebabkan guntur ungu segera runtuh menjadi energi asal yang kemudian diserapnya. Adegan ini menyebabkan Wang Lin mengerutkan kening. Dia mendengus dingin ketika dia membuka mulutnya dan meludahkan sebutir pasir yang berubah menjadi cap fragmen. Cap fragmen segera menabrak lengan yang terputus. Cap fragmen turun dengan keras, tetapi saat itu turun, tiba-tiba ada kilatan merah dari lengan. Lengannya mampu mengelak dari perangko. Ekspresi Wang Lin suram saat dia terus mundur. Pada saat ini, lengan itu mendekat dan mengulurkan tangan. 5 retakan muncul seketika di depan Wang Lin, ingin merobek tubuhnya berkeping-keping. Nafsu darah dari lengan yang terputus mulai menyebar, dan sepertinya mengandung racun yang kuat. Wang Lin segera merasakan dagingnya diserang oleh aura ini dan merasakan sensasi terbakar. Dia mundur sekali lagi, dan dia sangat terkejut. Lengan terputus yang tiba-tiba muncul ini terlalu aneh. Ini adalah pertempuran paling berbahaya yang pernah dilawan Wang Lin sejak mencapai tahap korporeal yang. 5 celah spasial itu melepaskan angin dingin yang menyebabkan jiwa asal Wang Lin membeku ketika meniup tubuhnya. Melihat 5 celah spasial mendekat dengan cepat, Wang Lin membuka mata ketiga tanpa ragu-ragu. Kilatan lampu merah terbuka seperti kipas dan segera menyelimuti 5 celah spasial. Di mata Wang Lin, retakan spasial tampaknya kembali ke bentuk aslinya dan dengan cepat menghilang. Pada akhirnya, hanya 5 tetes darah merah gelap yang tersisa. Setelah sekejap, Wang Lin menunjuk ke depan dan berteriak, "Berhenti!" Pada saat yang sama, Beast Bone Tattoo di punggung tangan kanannya muncul seolah-olah mengelilingi tangan kanan Wang Lin. Kilatan cahaya hantu keluar dari Beast Bone Tattoo dan kemudian aura jahat keluar. Aura jahat ini mengerikan, dan cahaya hantu melintas sekali lagi. Grey segera muncul dalam 5 tetes darah merah gelap seolah-olah mereka bercampur dengan kabut abu-abu. Mereka terlihat sangat cantik. Dalam sekejap, 3 tetes darah berubah menjadi batu dan 2 tetes lainnya dengan cepat mundur kembali ke lengan. Lengan yang terputus segera berbalik, berhenti mengejar Wang Lin, dan cepat-cepat pergi. Ekspresi Wang Lin suram saat dia melihat 3 tetes darah yang telah berubah menjadi batu. Dia meraih mereka dan segera memasukkannya ke dalam tasnya. Lalu dia mengeluarkan pedang surgawi dan dengan cepat mengejar lengan yang terputus dengan tatapan dingin. Lengan yang terputus ini terlalu aneh. Pada saat dia melihatnya, dia tidak bisa tidak memikirkan bola mata dari dalam pusaran 5 warna. Di mata Wang Lin, mereka sepertinya berasal dari sumber yang sama. Lengan itu sangat kuat, itu setara dengan kekuatan seorang kultivator korporeal yang puncak dan sangat dekat dengan kultivator Nirvana Skriar. The Heavenly Chop menyebabkan pancaran energi pedang untuk ditembakkan. Ketika jatuh, seolah-olah itu sedang memotong hukum dunia, menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Retakan spasial yang panjang tiba-tiba muncul dan langsung menuju lengan yang terputus. Lengan terputus tiba-tiba berhenti di tengah penerbangan, mulai membentuk segel, dan menekannya ke arah celah spasial. Ini segera menyebabkan ledakan keras, dan segala sesuatu dalam jarak 1000 kaki dari lengan yang terputus tampaknya mulai runtuh. Ada kilasan kedinginan di mata Wang Lin. Dengan ujung jarinya, cap fragmen itu terbang keluar sekali lagi. Kali ini terlalu cepat dan langsung menabrak lengan yang terputus. Lengan yang terputus segera bergetar. Itu bersinar merah seolah-olah itu terluka dan mulai melarikan diri lebih cepat. Tepat pada saat ini, tim 7 atau 8 kultivator dari keluarga kultivasi melewati, dan wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. Tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, mereka semua berada di sekitar tahap pertengahan dan akhir ascendan. Mereka dengan cepat terbang ke sini seolah-olah ada musuh yang kuat mengejar mereka. Lengan yang terputus itu segera berbalik ke arah keluarga kultivasi itu. Begitu cepat sehingga mendekati keluarga kultivasi dalam sekejap mata dan mulai merobek mereka. Lengan yang terputus menghancurkan jiwa asal para kultivator dan menyerap energi asal mereka. Setelah beberapa saat, semua kultivator dalam keluarga kultivasi ini terbunuh dan jiwa asal mereka diserap oleh lengan yang terputus. Lampu merah dari lengan yang terputus menjadi lebih kuat. Tidak hanya luka di lengan yang disembuhkan, itu bahkan terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Ketika Wang Lin melihat ini ketika dia mendekat, ekspresinya menjadi lebih suram. Dia melihat di kejauhan sinar cahaya merah dengan cepat mendekat. Kali ini kaki yang terputus di dalam lampu merah. Wang Lin segera berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Lengan yang terputus tampaknya ragu-ragu, tetapi memutuskan untuk tidak mengejar Wang Lin.
Itu terbang bersama dengan kaki yang terputus dan menghilang ke dalam kekosongan. Bahkan setelah itu pergi, aroma darah yang kuat melekat di darah itu. Seluruh alam guntur surgawi sangat kacau balau. 8 anggota badan yang terputus masing-masing memiliki kekuatan kultivator korporeal yang puncak. Tidak hanya mantra tidak berpengaruh pada mereka, tetapi seseorang akan terbunuh dan jiwa asalnya dihancurkan untuk energi asal jika mereka menemukannya. Hanya harta sihir yang memiliki beberapa efek, tetapi itu tidak banyak. Menambahkan racun yang kuat dalam cahaya darah, itu memungkinkan anggota badan yang terputus mengamuk di alam surgawi. Mereka tidak berhenti tetapi melakukan perjalanan dengan cepat melalui kekosongan. Tidak butuh waktu lama sebelum 8 sinar lampu merah mencapai pusat alam surgawi. Ketika mereka bergabung bersama-sama, raungan primal tiba-tiba bergema melintasi alam surgawi. Tungkai yang terputus bergabung bersama untuk membentuk tubuh yang lengkap. Orang ini memiliki kepala rambut putih, wajahnya dipenuhi bekas luka mengerikan, dan seluruh tubuhnya rusak. Mata kanannya hilang, hanya menyisakan mata kirinya, yang memegang tatapan dingin. Dewa Langit King Sui, tidak peduli seberapa kuat segel kamu, itu tidak bisa mengalahkan berlalunya waktu. Kamu tidak akan berani membunuhku. Jika kamu ingin membunuh aku, mengapa kamu menempatkan formasi penyembuhan di luar formasi penyegelan? Namun, aku harus berterima kasih kepada kamu karena jika kamu belum menyegel formasi, aku khawatir aku tidak akan selamat melalui keruntuhan alam surgawi. King Sui, karena aku tidak mati, kamu secara alami juga tidak mati. Kecuali jika kamu dapat menemukan pusaran pemeteraian lain yang ditinggalkan oleh alam surgawi kuno, kamu tidak akan menyegel aku lagi. Orang berambut putih itu memiliki ekspresi garang saat ia tertawa liar dan menyerbu ke dalam kekosongan. Dia terlalu cepat, dan karena dia sangat mengenal Thunder Celestial Realm, dia segera muncul di atas sebuah fragmen. Fragmen ini adalah yang mana Wang Lin dan Liuan membuka segel dan pergi ke lorong di dalam lubang gelap. Terbang di atas fragmen, pria itu menekan tangannya ke bawah dan seluruh fragmen segera runtuh. Disinilah segel ke-9 berada. Saat fragmen itu runtuh, api mengerikan keluar dari dalam. Ada kilatan lampu merah dan kemudian mata terbang keluar. Orang itu meraih mata dan meletakkannya di dalam rongga mata kanannya. Alam ji disegel ke mata kanan, tetapi terlalu banyak dikonsumsi kembali dalam perang alam surgawi. Akan sangat sulit untuk mengisinya, tetapi itu bukan tidak mungkin. Namun, aku baru saja melarikan diri, jadi kultivasi aku hanya 10%. Aku harus memulihkan energi asal surgawi aku sesegera mungkin. Ada kilatan merah dari mata pria itu dan dia mengungkapkan seringai suram. Sepertinya banyak kultivator junior telah berkembang selama bertahun-tahun. Baik sekali. Meskipun melahap mereka semua tidak akan sepenuhnya memulihkan kultivasi aku akan cukup pulih. Namun, sebelum aku mulai melahap mereka, aku harus menutup gerbang surga untuk memastikan mereka tidak bisa melarikan diri. Saat dia menyeringai, tubuhnya menghilang dalam kekosongan. Wang Lin meraih Liuan dan menuju lurus ke arah gerbang di sisi barat alam surgawi. Mereka diam sepanjang jalan. Wang Lin memandang ke depan dengan murung. Dia memiliki firasat bahwa alam surgawi guntur akan menjadi sangat kacau. Kita harus keluar dari sini secepat mungkin. Mata Wang Lin menyala dan mereka mulai bergerak lebih cepat lagi. Di sepanjang jalan, mereka melihat banyak kultivator, dan tujuan mereka semua sama, gerbang surga. Jelas bahwa banyak dari mereka memiliki ide yang sama dengan Wang Lin. Sinar cahaya bergerak seperti meteor ke arah barat. Tidak ada dari mereka yang memiliki waktu luang untuk berbicara satu sama lain, dan mereka semua bergerak secepat yang mereka bisa. Mereka secara bertahap tumbuh lebih dekat ke gerbang celestial. Segera, mereka bisa melihat sambaran guntur merah besar yang turun dari langit. Pada saat ini, berbagai kultivator mulai berteleportasi karena mereka ingin pergi lebih cepat lagi. Tapi sama seperti saat ini, kabut merah menerpa seperti gelombang yang kuat dan suara serak bergema di antara langit dan bumi. Tidak ada yang bisa pergi. Seseorang keluar dari kabut merah. Dia memiliki rambut putih dan seluruh tubuhnya seperti sekantung tulang. Matanya merah, dan ketika dia melangkah maju, tangannya mengulurkan tangan, menyebabkan kekuatan kuat yang tak terbayangkan tiba-tiba memenuhi area itu. Beberapa kultivator ascendan dipenuhi dengan teror dan tubuh mereka segera runtuh menjadi kabut darah dan daging. Semua ini dihirup oleh orang ini, bahkan jiwa asal mereka tidak dapat melarikan diri dan dilahap juga. Mengapa para kultivator Ki saat ini memiliki begitu sedikit energi asal? Setelah mengubah energi asal ini menjadi energi asal celestial, hampir tidak ada lagi yang tersisa. Adegan ini menyebabkan semua ekspresi para kultivator berubah sangat. Saat pria berambut putih muncul, dia menyebabkan lebih dari 10 kultivator mati. Dia juga secara langsung melahap daging dan jiwa asal mereka. Adegan yang mengejutkan ini menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Setelah melihat pria aneh ini menyerbu ke gerbang surga, tidak seseorang berani melangkah maju untuk menghentikannya. Tepat pada saat ini, satu orang di antara beberapa kultivator di dekat gerbang langit terbang keluar. Dia setengah baya dan mengenakan jubah emas. Matanya seperti kilat dan dia berada pada tahap ilusoriin. Dia menampar tasnya memegang dan 13 pedang terbang keluar. Dengan ujung jarinya, pedang itu melesat ke arah pria berambut putih yang aneh itu.
Rekan kultivator, tolong bertindak dan hentikan orang ini dari mencapai gerbang, atau kita tidak akan bisa pergi. Di belakang pria parubaya itu, beberapa kultivator mengepalkan gigi mereka. Mereka semua mengambil harta mereka dan menagihnya. Pria aneh berambut putih mengeluarkan tawa menyeramkan dan dalam sekejap tubuhnya tampak bergabung dengan dunia, menghilang tanpa jejak. Ketika dia muncul kembali, dia berada di sebelah gerbang celestial, yang merupakan baut raksasa guntur merah yang turun dari langit. Saat dia muncul, tangan kanannya membentuk segel dan menabrak merah guntur. Ada gemuruh keras yang bergema melintasi langit dan bumi. Gerbang guntur surgawi, tutup. Suara serak itu seperti angin dingin yang memasuki telinga para kultivator di sekitarnya. Badai guntur merah raksasa itu mulai menyusut dengan cepat. Tepat pada saat ini, para kultivator di sekitarnya mulai bereaksi. Mereka semua mengambil berbagai harta dan menyerbu ke arah pria aneh itu. Di antara mereka ada kurang dari 10 kultivator yin ilusi. Mereka adalah kekuatan utama serangan ini, dan mereka menyerang langsung ke arah pria aneh itu. Alam guntur surgawi akan ditutup dan kalian semua akan menjadi makananku. Pria aneh berambut putih itu mata menunjukkan tatapan dingin. Tanpa melihat serangan yang datang ke arahnya, dia menghilang dan kemudian muncul kembali di belakang seorang kultivator ascendan tahap akhir. Kecepatannya di luar imajinasi. Kultivator ascendan adalah orang tua. Ekspresinya sangat berubah dan matanya dipenuhi rasa takut. Namun, sebelum dia sempat berbalik, tangan pria berambut putih yang aneh itu langsung menembus dada pria tua itu. Dia merebut jiwa lelaki tua itu dan langsung menghancurkannya. Pria tua itu bisa mendengar dadanya hancur dan jiwa asalnya hancur. Visinya menjadi gelap dan hidupnya hilang. Seluruh tubuhnya, bersama dengan jiwa asalnya, dimakan oleh pria aneh berambut putih itu. Energi asalnya terlalu lemah. Tubuh lelaki aneh berambut putih itu berkedip sekali lagi dan menghilang. Lain kali dia muncul, dia berada di depan pria berjubah emas yang bertindak terlebih dahulu. Wajah pria berjubah emas itu berubah pucat dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Namun, sudah terlambat. Pria berambut putih itu mengeluarkan tawa menyeramkan, lalu tubuhnya berubah menjadi bayangan berdarah yang masuk ke tubuh pria berjubah emas itu. Ledakan bergema di dalam tubuh lelaki berjubah emas sebelum ia bersembunyi menjadi kabut darah. Pria berambut putih itu terbentuk di dalam kabut darah dan melahap jiwa asal lelaki berjubah emas itu. Matanya menyala dan dia tersenyum. Tidak buruk, ini adalah kultivator Ki. Setelah menjilat bibirnya, dia menghilang sekali lagi. Ada lebih dari 100 kultivator di sekitar, tetapi ada lebih banyak kultivator mendekat. Mereka jelas ingin pergi lewat sini. Saat jumlah kultivator meningkat, pria berambut putih itu seperti ikan di air. Dia terlalu cepat dan ganas, dan dia bisa membunuh seseorang dalam sekejap. Akibatnya, tidak mungkin bagi para kultivator di sekitarnya untuk bekerja bersama. Ketakutan berangsur-angsur tumbuh, dan ketika gerbang celestial menyusut dengan cepat sampai menghilang sama sekali, rasa takut semakin kuat. Tidak diketahui siapa yang memulainya, tetapi semua kultivator di sekitarnya menyerah mengepung si rambut putih. Manusia. Sebagai gantinya, mereka menyebar dan menyerbu menuju gerbang celestial yang menghilang dari segala arah. Pria berambut putih itu mengeluarkan senyum muram saat ia melahap beberapa kultivator lagi. Kemudian tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Mantra surgawi, klon!" Dalam sekejap, pria berambut putih itu terbelah menjadi 2 dan kemudian lagi dari 2 menjadi 4. Ini terus berlanjut, dan dalam sekejap ada 32 dari dia. 32 klon yang diisi dan segera bergabung dengan dunia. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada dalam jarak 10.000 kaki dari gerbang celestial. Pada saat yang sama, jeritan sengsara memenuhi udara. Semua kultivator yang berada dalam 10.000 kaki dihancurkan oleh klon dan jiwa asal mereka dihancurkan. Perlawanan mereka telah tidak ada efek nyata pada klon. Mereka sering mati sebelum mereka bahkan bisa bertindak. Namun, bahkan lebih banyak kultivator bergegas masuk menuju gerbang celestial. Bagaimanapun, gerbang celestial adalah satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Menarik. Aku ingin melihat berapa banyak di antara kalian para kultivator Ki Junior yang benar-benar dapat melarikan diri. Pria berambut putih itu tertawa ketika tubuhnya menghilang dan muncul kembali di belakang seorang kultivator Yin Illusory. Mata kultivator Illusory Yin itu menjadi dingin dan dia meledak jiwa asalnya tanpa ragu-ragu. Jiwa dan tubuh asalnya berubah menjadi energi asal dan runtuh. Meskipun dia tidak bisa lepas dari kematian, dia masih punya pilihan. Pilihan untuk mati dengan bermartabat. Ini adalah penghancuran diri. Di bawah gemuruh yang keras, pria berambut putih itu mengerutkan kening. Dia tidak mundur dan malah menghirup semua energi asal di sekitarnya ke dalam mulutnya. Ini adalah seorang kultivator Ki dengan nyali. Itu adalah pembantaian, dan sebagai gerbang surga akan segera menghilang, pembantaian ini mencapai puncaknya. Sebagian besar kultivator bergegas masuk seperti orang gila untuk melarikan diri. Bagaimanapun, gerbang surga adalah satu-satunya harapan. Namun, dengan 32 klon pria berambut putih itu menutupi area 10.000 kaki, hanya kultivator Illusory Yin yang bisa mencapai 1.000 kaki dari gerbang. Semua orang akan mati bahkan sebelum mencapai 1.000 kaki.
Adapun para kultivator yin ilusori yang bergegas dalam 1000 kaki, mereka semua mengalami nasib yang sama. Mereka semua mati begitu tubuh lelaki berambut putih itu muncul. Semburan tawa menyeramkan datang dari pria berambut putih itu. Saat ia terus membantai dan melahap, tubuhnya yang awalnya kurus secara bertahap sedikit mengembang. Seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya, dan ini membuatnya tampak lebih mengerikan. Aura yang dilepaskan tubuhnya menjadi lebih kuat. Hampir setiap kali dia melahap seorang kultivator, auranya menjadi sedikit lebih kuat. Cahaya merah dari matanya menjadi lebih kuat. Aroma darah segera menyebar dan mata para kultivator di sekitarnya dipenuhi dengan keputusasaan. Gerbang surga baru saja akan menghilang sepenuhnya. Sepertinya tidak butuh waktu lama sebelum menghilang sepenuhnya. Begitu gerombolan guntur merah menghilang, guntur alam surgawi akan sepenuhnya disegel. Tepat pada saat ini, lebih dari 10 sinar energi pedang terbang dari kejauhan. Sinar energi pedang ini dipenuhi dengan energi asal dan menciptakan raungan tajam saat mereka bergegas. Di depan, mata Zhan Konglie dingin, dan di belakangnya terdapat lebih dari 10 kultivator pada tahap ilusoriin. Mereka semua menuju ke arah pria berambut putih itu. Pada saat yang sama, beberapa sinar cahaya datang dari arah lain. Yang di depan adalah Tang Yanfeng. Dia memiliki ekspresi suram dan orang-orang di belakangnya juga. Selain orang-orang dari keluarganya, ada juga kultivator dari keluarga lain yang ia kenal baik. Namun, mereka semua hanya pada tahap ilusoriin. Kedua kelompok ini sangat cepat karena mereka menyerbu ke arah pria berambut putih. Bahkan sebelum mereka tiba, energi asal dan harta sihir dikirim terlebih dahulu. Orang-orang yang dipimpin oleh Tang Yanfeng dan Zhan Konglie melancarkan serangan mereka tanpa ragu-ragu. Mata pria berambut putih itu memperlihatkan sinar merah dan dia menyeringai. Dia benar-benar mengabaikan mantra dan harta magis menuju ke arahnya dan menyerbu keluar. Dia muncul di dalam kelompok Tang Yanfeng dan segera meraih seseorang. Penanam itu mengungkapkan tatapan tegas sebelum tubuhnya segera meledak, menyebabkan riak besar menyebar. Pria berambut putih mengeluarkan dengusan dingin dan akan menghirup ketika energi pedang sengit penuh dengan guntur datang dari jauh. Energi pedang yang kaya akan guntur ini berasal dari Shengonghu. Keterikatan mematikan. Setelah Tang Yanfeng berteriak, para kultivator dalam kelompoknya segera menggunakan semua kekuatan mereka untuk menjebak pria berambut putih itu. Pada saat yang sama, Zhan Konglie menyerbu dengan tungku tembaga. Dia dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menuduh pria berambut putih itu. Wang Yanfeng juga menyerahkan dendam pribadinya dengan Shengonghu. Dia melambaikan lengan bajunya dan kabut putih segera muncul. Matanya menyala dan dia masuk. Shengonghu dan Zhan Konglie masuk tanpa ragu-ragu. 3 kultivator korporeal yang kuat memulai serangan mereka pada pria berambut putih pada saat yang sama. Sekitar 10 ditambah kultivator ilusoriin tidak mundur. Mereka semua mulai menggunakan harta sihir mereka dan memulai pengepungan. Meskipun ada beberapa kultivator yang korban, orang-orang Shengonghu bukan satu-satunya. Ada 2 kultivator korporeal yang tidak ragu-ragu untuk bergegas ke kabut putih dan menggunakan mantra energi asal mereka yang kuat. Dengan seseorang yang memimpin, roh kultivator di sekitarnya diangkat dan mereka akan bergabung dengan pengepungan ketika 32 klon dari pria berambut putih mulai membantai para kultivator di sekitarnya. Ada juga kultivator di antara mereka yang ingin melestarikan kehidupan mereka sendiri dan mengambil kesempatan ini untuk bergegas di gerbang langit yang menghilang. Ada banyak orang yang memiliki ide yang sama, tetapi mereka semua dibunuh oleh klon pria berambut putih ketika mereka berada dalam jarak 10.000 kaki dari gerbang. Meskipun ini terjadi, masih ada kultivator yang mencoba untuk bergegas menuju gerbang surga. Semakin banyak kultivator tiba, situasi ini mencapai puncaknya. Wang Lin sudah meraih Li Yuan dan mundur saat pria berambut putih itu muncul. Mereka mundur lebih dari 500 meter. Ketika mereka mendengar jeritan para petani yang sekarat, ekspresi Wang Lin menjadi sangat suram. Wang Lin melihat penampilan Shengonghu dan perusahaan, dan ini membuatnya ragu. Namun, dia menatap Li Yuan dan tidak bertindak. Di sampingnya, wajah Li Yuan sangat pucat. Saudara Su, aku khawatir kita tidak akan bisa pergi. Wang Lin merenung dalam diam. Pria berambut putih ini terlalu kuat. Dia diam-diam membandingkannya dengan leluhur darah, dan menilai dari kultivasi orang ini, dia bahkan lebih kuat dari leluhur darah. Ini bahkan bukan titik kunci. Setiap kali pria berambut putih itu melahap seorang kultivator, kultivasinya akan meningkat. Dengan demikian, Wang Lin bisa mengetahui seberapa tinggi tingkat kultivasi orang ini bisa mencapai. Wang Lin menatap Li Yuan dan tiba-tiba bertanya, "Saudara Li, apakah kamu percaya pada aku?" Li Yuan kaget dan mengangguk. "Apakah saudara Su memiliki metode untuk pergi?" "Secara alami aku percaya pada Brother Su." Wang Lin ragu-ragu sebelum perlahan berkata, "Aku memang punya mantra, tapi aku belum sepenuhnya menguasainya. Jika aku membawa seseorang, sementara aku tidak akan terluka, orang yang aku bawa kemungkinan besar akan menderita. Jika kamu setuju, aku bisa mencobanya." Li Yuan merenung dalam hati. Dia tahu persis seberapa kuat pria berambut putih itu dan dia tahu dia tidak cocok.
Bahkan dengan Su Emyu di sini, ketika menghadapi pria berambut putih, Su Emyu bahkan mungkin tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi melindunginya. Li Yuan punya perasaan bahwa jika dia tinggal di sini, dia akan tanpa ragu mati. Perasaan ini sangat kuat, dan pada saat ini benar-benar menelan pikirannya. Mata Li Yuan bersinar, mengungkapkan ketegasan, dan dia berkata, "Kakak Su, tolong gunakan mantranya. Aku bersedia bertaruh." Wang Lin mengangguk. Dia berkenalan dengan Li Yuan di alam surgawi Guntur, dan mereka telah melalui banyak hal bersama. Meskipun mereka tidak bisa dianggap sebagai teman terbaik, mereka telah melalui cobaan dan kesengsaraan. Jika bukan karena Li Yuan, Wang Lin percaya bahwa dia akan mati di bawah pengejaran leluhur darah. Dalam hal ini, Li Yuan telah menyelamatkan hidupnya. Setelah menarik napas panjang, Wang Lin perlahan mundur dan membuka hatinya. Saat ia mengingat perasaan bergabung dengan dunia, riak akan muncul dengan setiap langkah yang diambilnya. Setelah melangkah mundur lebih dari 10 langkah, perasaan bergabung dengan dunia masih belum muncul. Melihat bahwa gerbang surga siap menghilang kapan saja dan mendengar teriakan para kultivator yang sekarat, Wang Lin menekan kecemasannya dan menenangkan hatinya. Dia tidak memikirkan apapun dan melakukan yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Pada akhirnya, saat Wang Lin mundur, matanya menunjukkan tatapan tenang. Pada saat ini, ia mulai bergabung dengan dunia dan perlahan-lahan menjadi semakin dekat untuk menjadi satu dengan dunia. Setelah waktu yang tidak diketahui, perasaan awal bergabung dengan dunia dan tidak terpisahkan darinya muncul sekali lagi di hati Wang Lin. Pada saat ini, ia memiliki ilusi bahwa ia telah menjadi dunia. Matanya menyipit dan setenang air. Wang Lin tidak lagi mundur tetapi berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia sangat tenang. Riak muncul di bawah kakinya sekali lagi dan perlahan menyebar. Wang Lin meraih Li Yuan yang tercengang saat tubuhnya perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Li Yuan merasakan kekuatan yang kuat datang dari Wang Lin, seolah-olah dia dibungkus oleh pedang. Visinya menjadi buram dan dia tidak bisa melihat dengan jelas lagi. Seolah-olah seluruh tubuhnya diseret melalui waktu dan telah diperpanjang tanpa batas. Setelah meraih lengan Li Yuan, mata Wang Lin masih setenang air. Saat dia melangkah maju, dia dan Li Yuan menghilang ketika mereka benar-benar memasuki kehampaan. Pada saat ini, pria berambut putih yang sedang diserang oleh 5 kultivator korporeal yang kuat, lebih dari 10 kultivator ilusoriin, dan sejumlah besar kultivator ascendan tertawa keras. Ketika dia tertawa seperti orang gila, tangannya membentuk segel dan dia menggumamkan beberapa kata. Lapisan cahaya merah segera muncul di dalam kabut. Semua mantra asal dan harta sihir tidak memiliki efek pada layar cahaya, mereka tidak dapat memecahkannya. Pedang terbang Sheng Hu bertabrakan dengan layar cahaya. Pedang terbang segera hancur inci demi inci. Serangan itu menyebabkan Sheng Hu batuk darah dan segera mundur. Tidak hanya dia, tetapi Zhang Konglie, Kang Tang Feng, dan 2 kultivator korporeal yang lainnya semuanya batuk darah dan tersingkir. Adapun kultivator Yin Ilusi, jiwa asal mereka bergetar dan tubuh mereka terlempar ke belakang. Pria berambut putih di dalam layar cahaya mengungkapkan senyum haus darah dan berkata, dengan suara serak, "Ya, sekarang ada beberapa kemampuan bertarung. Namun, dibandingkan dengan pasukan Celestial, kalian junior terlalu lemah, terlalu lemah, terlalu lemah. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk membuat aku menggunakan Jire Elm aku." Saat dia berbicara, dia membuka lengannya dan layar cahaya di sekitarnya tiba-tiba membesar. Itu bergerak sangat cepat dan menyingkirkan kabut putih yang mengelilinginya. Kultivator sekitarnya tidak bisa membantu tetapi mundur. Ada beberapa yang terlalu lambat yang menyentuh layar cahaya. Saat mereka menyentuh layar cahaya, mereka mengeluarkan teriakan dan tubuh mereka layu dan menjadi mumi. Bahkan jiwa asal mereka runtuh, dan energi asal diserap oleh layar cahaya. Dari luar, berbagai kultivator keluar dari kabut putih dalam teror seolah-olah mereka takut mereka terlalu lambat. Ketika pria berambut putih itu tertawa, sosoknya berkedip dan dia muncul di belakang seorang kultivator ilusoriin. Yang tertinggal. Dia menghancurkan tubuh kultivator dan hendak melahap jiwa asal kultivator ketika dia tiba-tiba berbalik. Untuk pertama kalinya, matanya menunjukkan keterkejutan dan keseriusan. Dao bergabung dengan dunia. Pada saat dia berbalik, kultivator yang kehilangan tubuhnya meledak jiwa asalnya. Namun, pria berambut putih itu tidak bisa diganggu dan juga bergabung dengan dunia. Riak muncul di bawah kakinya dan tubuhnya segera menghilang. Bahkan tidak banyak orang di alam surga dari masa lalu yang mampu mencapai Dao yang bergabung dengan dunia. Namun, orang ini belum sepenuhnya menguasainya. Pria tua berambut putih itu muncul 1000 kaki dari gerbang langit dan matanya menunjukkan cahaya yang aneh. Tangan kanannya tanpa ampun menggapai kekosongan. "Keluarlah untukku." 5 celah spasial besar tiba-tiba muncul di dunia. Retakan ini besar, dan dengan suara bersiul yang tajam, sepertinya merobek 5 celah di dunia. Kekuatan yang jelas berbeda dari energi spiritual celestial dan energi asal meletus dari pria berambut putih dan memasuki celah-celah. Pada saat ini, semua kultivator memiliki ilusi bahwa seluruh dunia bergetar hebat. Wajah Sheng Hu pucat, dan di sampingnya, Zhang Konglie adalah sama. Tang Yanfeng mengepalkan tangannya. Mereka bertiga saling memandang dan melihat ketakutan yang tersembunyi jauh di dalam mata masing-masing.
Erangan lembut dan teredam keluar dari kehampaan di depan pria tua itu. Setelah itu, sosok Wang Lin muncul 500 kaki dari gerbang langit. Wang Lin memegang Li Yuan, yang mulutnya berdarah dan matanya penuh kebingungan. Saat dia muncul, Li Yuan mengeluarkan banyak darah. Jelas dia tidak tahan mantra Wang Lin. Saat Wang Lin muncul, dia tidak ragu sama sekali. Hampir pada saat dia muncul, dia tanpa ampun melemparkan Li Yuan ke depan. Gelombang energi asal yang kuat mengelilingi Li Yuan, menyebabkannya terbang seperti kilat menuju gerbang langit yang menghilang yang hanya seukuran kepalan tangan. Pria tua berambut putih itu mencibir ketika dia mengambil langkah ke depan dan segera menghilang. Mata Wang Lin menjadi dingin dan energi asalnya melonjak keluar tanpa ragu-ragu untuk membentuk pusaran. Kekuatan guntur keluar dari jiwa asalnya dan gerendel guntur yang tak terhitung memasuki pusaran. Meledak! Teriak Wang Lin tanpa ragu-ragu saat pria tua itu menghilang. Sebuah gemuruh yang keras tiba-tiba meledak di dalam kekosongan. Suara ini sangat mengejutkan sehingga menyebabkan semua kultivator di sekitarnya menghirup udara dingin. Mata Shen Honghu menyitit saat dia menatap Wang Lin dan menunjukkan ekspresi kegembiraan. Bukan hanya dia, tapi Zhan Konglie juga sama. Itu dia. Tang Yanfeng mengerutkan kening. Dia mengenali Wang Lin sebagai Su Mu, yang dia tidak percaya diri untuk menang melawan. Pada saat yang sama, pusaran asal di depan Wang Lin runtuh adalah saat yang sama pria berambut putih itu muncul sebelum Wang Lin. Pusaran itu segera runtuh dan mata pria berambut putih itu mengungkapkan cahaya misterius ketika dia tertawa. Dia tanpa ampun menghirup dan semua energi asal dari runtuhnya pusaran dihirup ke dalam mulutnya. Wang Lin dengan cepat mundur dan mengejar Li Yuan. Dia mendorong Li Yuan dan berteriak, "Li Yuan, cepat, aktifkan tungku guntur." Suaranya seperti guntur yang mengalir ke otak Li Yuan. Masih bingung, Li Yuan tanpa sadar mengeluarkan tungku guntur. Saat dia mengeluarkannya adalah ketika tubuhnya menyentuh gerbang langit yang menghilang yang hanya seukuran kepalan tangan. Sinar cahaya datang dari tungku dan melilit Li Yuan sebelum dia menghilang. Pada saat yang sama, Wang Lin juga mengeluarkan tungku guntur dan juga akan pergi. Pada saat ini, mata pria berambut putih itu menyala dan dia dengan lembut berkata, "Gerbang, tutup." Setelah itu dikatakan, gerbang surgawi yang telah mengecil seukuran kepalan tangan segera runtuh dan menghilang. Saat Wang Lin memegang tungku guntur, matanya menjadi dingin. Dia bahkan tidak melihat ke belakang dan segera berteleportasi menuju kehampaan. Orang tua itu tertawa dan mengejar Wang Lin. "Aku ingat sekarang, kamu adalah kultivator Qi yang berhati-hati." Pria berambut putih itu terlalu cepat, jadi dia menyusul untuk Wang Lin dalam satu langkah. Tangan besarnya digenggam dengan kejam ke punggung Wang Lin. "Aku tidak suka orang yang berhati-hati. Bahkan Jirealm tidak dapat membunuhmu. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan lolos kali ini." Mata pria berambut putih bersinar merah dan ada suara siulan keras bersama dengan genggamannya. Dalam sekejap, semua jalur retret Wang Lin disegel. Shen Honghu tiba-tiba membuka matanya dan matanya dipenuhi dengan harapan. "Tuanku, tolong bertindak." Zhan Konglie sangat waspada dan berpikir, pria aneh ini terlalu kuat. "Aku hanya tidak tahu apakah senior lebih kuat." Adapun Tang Yanfeng, dia mencibir sambil menatap Wang Lin dan berpikir di lubuk hatinya, meskipun orang ini kuat, bahkan dengan kami berlima dan banyak kultivator yin ilusi, kami bukan tandingan lelaki aneh itu. Dia berada pada tingkat kultivasi yang sama dengan aku dan tanpa ragu akan mati. Aku ingin melihat bagaimana dia terbunuh, itu akan menyelamatkan aku dari masalah di masa depan. Saat ini, Wang Lin berada di pusat perhatian. Tidak hanya Shen Honghu, Zhan Konglie, Tang Yanfeng, dan dua kultivator yang tersisa memandangnya, semua kultivator dari berbagai keluarga semuanya memperhatikan Wang Lin. Semua ini adalah karena Wang Lin muncul dalam jarak 500 kaki dari gerbang langit dan, yang paling penting, mengirim Li Yuan keluar. Li Yuan menjadi kultivator pertama dan satu-satunya yang berhasil meninggalkan Thunder Celestial Realm. Semua ini menyebabkan Wang Lin menjadi fokus semua kultivator dalam sekejap. Wang Lin ekspresi berubah suram ketika dia menyadari bahwa semua jalan mundurnya telah dihalangi oleh pria berambut putih itu. Segel ini tidak terlihat oleh mata, tetapi indera ilahinya terasa seperti ada pisau tajam ke segala arah. Kemanapun dia pergi, itu akan seperti berlari ke pisau yang tajam. Bahkan teleportasi tidak dapat digunakan, dia benar-benar terjebak di sini. Pria berambut putih itu menyeringai dan tangan kanannya membentuk cakar yang bergerak seperti kilat. Dia tiba-tiba muncul di belakang Wang Lin dan meraih ke arah jantungnya. 5 celah spasial bersiul melalui kekosongan menuju Wang Lin. Semua rambut di tubuh Wang Lin berdiri. Merasa krisis, dia tidak ragu untuk mengangkat jarinya dan dengan cepat berteriak, "Angin!" Dalam sekejap, angin hitam muncul di tangan kanan Wang Lin. Sesaat kemudian, ia tumbuh dan menyebar seolah-olah telah menggantikan semua yang ada di dunia. Setelah angin hitam muncul, ia segera menyapu darah itu. Wang Lin ada di dalam angin hitam saat dia tiba-tiba berbalik. Matanya hitam dan rambutnya terembus angin. Saat ini dia tidak terlihat seperti celestial melainkan setan. Tatapannya seperti pedang yang mendarat pada pria berambut putih yang masuk. Tepat pada saat ini, angin hitam membentuk naga hitam di hadapan Wang Lin.
Naga ini ilusi dan tampak tidak stabil, tetapi setelah terbentuk, naga itu segera menuju ke arah pria berambut putih dan menyemburkan embusan angin. Angin ini bisa memadamkan api dari semua kehidupan. Pria berambut putih itu terkejut. Matanya mengungkapkan cahaya aneh ketika dia menatap Wang Lin di dalam angin hitam dan perlahan berkata, "Ini Cold Wind." "Ya, itu panggil angin. Apa hubunganmu dengan Kaisar Langit Bai Fen?" Wang Lin tidak menjawab. Tangannya membentuk segel dan energi asal di tubuhnya melonjak seperti orang gila. Kemudian angin hitam menerjang ke arah pria berambut putih itu. 5 cel spasial bergetar dan segera melambat ketika angin hitam bertiup. Pada saat yang sama, angin hitam dari mulut naga hitam menyerbu ke arah pria berambut putih. Untuk pertama kalinya, mata pria berambut putih itu mengungkapkan keseriusan saat dia menatap naga hitam yang terbentuk dari angin hitam. Kedua tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Tanah runtuh!" Suara tajam merobek segera bergema dan retakan besar muncul di depan pria berambut putih dan menyerbu ke arah Wang Lin. Retakan ini sangat dalam dan menyebar itu seperti seekor naga yang bergegas keluar dari kehampaan. Itu terdengar seperti orang gila ke arah Wang Lin dan bertabrakan dengan naga hitam yang terbentuk dari angin hitam. Gemuruh yang keras bergema di seluruh dunia. Semua angin hitam di sekitar Wang Lin melonjak dan menciptakan dampak yang kuat dengan retakan. Tubuh Wang Lin dengan cepat mundur seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Pada saat ini, pria berambut putih itu maju selangkah dan menyerbu Wang Lin. Mata Wang Lin menunjukkan ketegasan saat tangan kanannya menunjuk ke kehampaan tanpa ragu-ragu. Sekejap cahaya merah langsung melesat dari tangannya ke arah kekosongan. Angin hitam menghilang dan retakan besar tampaknya ditangkap oleh tangan besar dan tidak bisa lagi bergerak maju. Segera setelah itu, retakan itu runtuh dan hancur. Pria berambut putih itu terus mengejar, tetapi matanya langsung menyipit saat dia menatap petir merah yang dibuang oleh Wang Lin. Tubuhnya berkedip-kedip dan dalam sekejap mata dia menangkap cahaya merah. Dia meraihnya dan menekannya ke mata merahnya. Dia terlalu cepat. Setelah dia mengumpulkan kilat merah, dia mengambil satu langkah dan bergabung dengan dunia. Ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang Wang Lin yang dengan cepat mundur. Pada saat dia muncul, Wang Lin membuka mulutnya dan meludahkan sebutir pasir. Pasir segera menjadi perangko fragmen besar, dan di bawah kendali Wang Lin, ia menabrak pria berambut putih. Mata pria berambut putih itu menyala dan tangan kanannya meraih stempel fragmen yang turun. Ada ledakan keras dan kemudian cap fragmen tidak bisa turun lagi. Pada saat yang sama, tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan menekan ke depan. The Beast Bone Tattoo segera berubah menjadi tulang binatang raksasa dengan 4 robekan. Ada kilatan hantu ketika aura jahat melesat ke arah pria berambut putih itu. "Pasangan David Frey dari Whitcare." Mata pria berambut putih itu memperlihatkan ekspresi tidak percaya. "Kamu adalah seorang kultivator ki yang sangat menarik." Mata pria berambut putih itu dipenuhi dengan haus darah. Dengan satu langkah, dia bergegas menuju Wang Lin, meninggalkan Afterimage. Wang Lin segera mengubah arah dan mundur. Pada saat yang sama, dia menampar tasnya memegang dan pedang surgawi muncul di tangannya. Dia tanpa ampun menebas pedang di belakangnya. The Heavenly Chop segera muncul, dan dalam sekejap itu tampak seolah kekosongan telah menghilang, hanya menyisakan energi pedang. Di balik kekosongan tampaknya dipaksa terbuka saat pria tua berambut putih itu muncul tetapi ekspresinya berubah sekali lagi. "Ini adalah teknik pedang dari pedang langit surgawi alam surgawi." Pria berambut cemberut. Tangan kanannya mengulurkan tangan dan Heavenly Chop segera runtuh. Ekspresi Wang Lin sangat suram. Pada saat Heavenly Chop runtuh, dia mundur sekali lagi. Pria berambut putih itu menyeringai dan kemudian mengambil satu langkah, membiarkannya tiba di belakang Wang Lin, dan tangannya mencakar Wang Lin. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menamparnya. Kantong memegang dan setengah dari tubuh darah muncul di tangannya. Dia segera menghirup sejumlah besar energi asal ke dalam tubuhnya. Energi asal muncul dari pori-pori di tubuhnya dan dia tidak ragu untuk membuat pusaran lain. Meledak. Saat dia berteriak, pusaran sebelum Wang Lin meledak, menciptakan dampak yang kuat. Tangan kanan pria berambut putih itu sedikit berhenti. Mengambil kesempatan ini, Wang Lin dengan cepat mundur. Tangan kanannya mencengkeram setengah dari tubuh darah dan tangan kirinya membentuk segel. Matanya dipenuhi dengan sedikit kegilaan. Pria berambut putih ini kuat. Tidak ada mantra dan harta karun Wang Lin yang memiliki efek. Jari kirinya menunjuk ke langit dan dia berteriak, "Angin!" Sejumlah besar energi asal yang diserapnya dari tangan kanannya menembus tubuhnya dan keluar melalui segel di tangan kirinya. Angin hitam lebih kuat dari yang terakhir kali muncul sebelum Wang Lin. Masih belum cukup. Saat Wang Lin terus mundur di dalam angin hitam, tangan kanannya mengisap lebih banyak energi asal. Tubuh darah segera menyusut karena setengah dari energi asal disedot oleh Wang Lin seperti orang gila, terlepas dari apakah tubuhnya bisa mengatasinya. Angin hitam di sekitarnya tiba-tiba tumbuh beberapa kali. Pada saat ini, sepertinya dunia dipenuhi oleh angin hitam. Mata Wang Lin memerah saat dia berteriak, "Panggil angin!" Suaranya keluar dari angin hitam, dan itu seperti deru angin. Angin hitam tiba-tiba berubah menjadi 2 naga hitam. Kedua naga hitam itu sangat ganas.
Mereka mengepung pria berambut putih dan membuka mulut mereka untuk mengeluarkan banyak angin dingin. Tubuh lelaki tua berambut putih itu tertiup angin dingin dan bergetar. Namun, matanya segera dipenuhi dengan niat membunuh. Tepat pada saat ini, Wang Lin berteriak dalam hatinya, tidak cukup, menyerap lebih banyak. Setengah dari tubuh darah di tangan Wang Lin segera menyusut. Pada saat yang sama, suara ledakan datang dari dalam tubuhnya. Rupanya, tubuhnya tidak bisa menahan begitu banyak energi asal yang beroperasi sekaligus. Semburan angin hitam keluar dari pori-pori Wang Lin dan berkumpul seperti orang gila. Dalam sekejap, naga hitam lain terbentuk dari angin hitam. 3 naga hitam segera menjebak pria berambut putih dan melepaskan ledakan kemenangan dingin. Tidak peduli bagaimana pria berambut putih itu mengelak, 3 naga hitam mengelilinginya. Wang Mata Lin menjadi dingin. Mengambil keuntungan dari naga hitam yang mengelilingi pria berambut putih, Wang Lin menyebabkan tubuh darah di tangannya berada di ambang kehancuran sebelum melemparkannya ke pria berambut putih. Saat ini tubuh darah mendekat, Wang Lin berteriak, meledak. Kilatan lampu merah datang dari tubuh darah dan kemudian energi asal yang disuntikkan Wang Lin ke dalamnya runtuh. Ini menyebabkan serangkaian reaksi berantai, dan tubuh darah meledak. Ini adalah kekuatan yang tak terbayangkan. Di bawah ledakan dari 3 naga hitam dan ledakan tubuh darah, seluruh kehampaan mulai bergetar. Bahkan ruang itu sendiri mulai runtuh. Wang Lin dengan cepat mundur dan menyimpan semua hartanya. Riak-riak muncul di bawah kakinya ketika dia memaksa dirinya untuk tenang sehingga dia bisa bergabung dengan dunia. Pertarungannya dengan pria berambut putih itu tidak berlangsung lama, tetapi itu sangat ganas dan sulit untuk dibayangkan. Secara khusus, 3 naga hitam terakhir dan ledakan tubuh darah menyebabkan pertempuran mencapai puncaknya. Para kultivator di sekitarnya terus mundur saat mereka menyaksikan pertempuran Wang Lin. Hati mereka sangat terguncang, dan sosok Wang Lin terukir jauh di dalam benak mereka dan tidak akan hilang dalam seluruh hidup mereka. Mata Sheng Honghu dipenuhi dengan kegembiraan yang ekstrim. Saat dia menatap Wang Lin yang mundur, rasa hormat yang dia miliki untuk Wang Lin naik sekali lagi. Zhan Kongli sama seperti dia dengan hati-hati menyaksikan pertempuran. Adapun Tang Yanfeng, ekspresinya berubah sangat dan menyedot udara dingin. Tatapannya terhadap Wang Lin dipenuhi dengan teror. Angin hitam itu jauh melebihi imajinasinya. Beruntung aku tidak menyerang saat itu. Jika tidak, dengan angin hitam itu. Ekspresi Tang Yanfeng sangat suram, dan dia tidak terus berpikir. Orang ini terlalu kuat. Mustahil baginya untuk mati, jadi aku harus segera mundur. Lebih banyak riak muncul di bawah kaki Wang Lin. Pada saat ini, tubuhnya bergabung dengan dunia, dan ketika ia mengambil langkah mundur, tubuhnya perlahan-lahan menghilang. Namun, pada saat ini, ia merasa seolah-olah seseorang telah mendorongnya dan memotongnya ketika dia bergabung dengan dunia. Tubuhnya berhenti menghilang dan segera kental. Bocah kecil ditakdirkan untukku, jangan terburu-buru untuk pergi. Aku tidak bisa datang ke sini sekarang, jadi izinkan aku meminjam tubuh kamu. Sebuah suara tua segera muncul dalam pikiran Wang Lin. Pada saat yang sama, kekuatan yang hanya bisa dirasakannya berasal dari kekosongan di belakang dia melalui beberapa metode yang tidak diketahui. Segera memutuskan koneksi jiwa asal Wang Lin dengan tubuhnya. Di bawah kekuatan ini, jiwa asal Wang Lin segera dikompresi dan jiwa asal yang kuat lainnya mulai terbentuk. Dalam sekejap mata, jiwa asal lain terbentuk. Penampilan jiwa asal ini persis sama dengan pria tua misterius yang telah meminjam Thunder Beast. Jiwa lelaki tua itu bergerak dan sepenuhnya mengendalikan tubuh Wang Lin. Saat ini, Wang Lin berubah total dan tekanan kuat datang dari tubuhnya. Wang Lin memperhatikan dari luar saat tubuhnya melangkah maju dan bergerak. Seolah-olah lelaki tua itu terbiasa dengan tubuhnya. Pada saat ini, di mana kehampaan runtuh setelah tumbukan lewat, sebuah patung yang benar-benar hitam terungkap. Gelombang suara retak datang dari patung dan celah muncul di antara alisnya. Semakin banyak retakan muncul sampai sepasang tangan keluar dari celah dan tanpa ampun merobek celah itu. Seorang pria parubaya berambut hitam berjalan keluar. Tidak ada bekas luka di tubuhnya, tetapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Mantra Langit Bai Fen, mantra King Shuang Pedang Surgawi, harta karun Master Carefrey, dan tubuh seseorang yang cocok dengan Dewa Surgawi. Sejak aku terbangun, kamu adalah kultivator ki paling kuat yang pernah aku temui. Kamu memenuhi syarat untuk menyebutkan namamu. Penampilan orang ini mirip dengan pria berambut putih, tetapi seolah-olah dia telah menjadi jauh lebih muda. Saat pria parubaya itu berbicara, tangan kanannya mengenai patung itu dan patung itu segera meleleh, membentuk tombak hitam yang dia pegang di tangannya. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Bukankah itu hanya surgawi? Kamu hanya seorang jenderal surgawi, dan belum lagi tingkat kultivasi kamu saat ini hanya dewa surgawi. Wang Lin memperhatikan tubuhnya berbicara dengan nada kuno. Namun, ia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa kata-kata ini sepertinya kurang percaya diri. Saat tubuhnya berbicara, tubuhnya bergerak maju dan tangan kanannya menekan. Seluruh kekosongan bergerak dan gas putih mulai berkumpul dengan cepat. Segera, itu berubah menjadi bola putih seukuran kepalan tangan dan menyerbu ke arah pria parubaya. Untuk dapat mengumpulkan kekuatan dari langit dan bumi, siapa kamu? Pria parubaya itu menjadi serius dan tombaknya melengkung.
Lampu merah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis dan berkumpul di busur itu. Busur itu mengembun dan melesat ke arah bola cahaya. Bola-bola cahaya dan busur bertabrakan. Mereka berdua segera menghilang dan tidak mengeluarkan suara, tetapi retakan yang tak terhitung mulai menyebar dari pusat kolusi. Ini menyebar terlalu cepat dan bahkan mempengaruhi beberapa kultivator yang tidak bisa menghindar dengan cukup cepat. Saat retakan menyentuh tubuh mereka, seluruh tubuh mereka bergetar dan kemudian menghilang tanpa jejak. Mata tubuh Wang Lin menyusut dalam jumlah yang tidak bisa dilihat saat ia melangkah maju dan langsung bergabung dengan dunia tanpa perlawanan. Namun, dia tidak menghilang dan malah menunjuk ke langit dengan segel yang dia buat dengan tangan kanannya dan berteriak, "Api pembakaran surgawi." Dalam sekejap, api merah diam-diam muncul dan menyebar melintasi langit. Nyala api ini muncul entah dari mana dan berisi aura yang menakutkan. Saat nyala api muncul, itu menutupi sebagian besar langit. Para kultivator di sekitarnya segera mundur karena mereka takut terjebak di dalam. Nyala api ini terlalu kuat, seolah-olah itu akan memurnikan dunia. Bahkan percikan kecil sudah cukup untuk menyebabkan kultivator di sekitarnya dipenuhi dengan kaget. Penyebaran energi asal yang kuat, menyebabkan sosok Wang Lin berkedip di dalam api. Namun, tidak ada yang berani untuk tidak melihat Wang Lin. Tubuh Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menekannya, lalu dia berteriak, "Blaze!" Lingkungan sekitarnya segera runtuh dan api yang menutupi langit mulai menjadi lebih padat. Seolah-olah minyak telah dibuang ke dalam nyala api dan menyebabkannya meletus. Api di sekitarnya mengalir ke arah pria paruh baya di tengah. Selama proses ini, seolah-olah api telah berubah menjadi naga api yang tak terhitung jumlahnya yang membawa gelombang panas yang kuat ketika mereka mencoba untuk melahap pria paruh baya. Mata pria paruh baya itu menjadi serius dan dingin. Dia melepaskan tombak di tangannya dan tombak itu segera hancur. Tombak yang hancur mengorbit di sekitarnya. Pada saat yang sama, ia menekan jari telunjuk kanannya di tangan kanannya dan lampu merah dari matanya segera mulai meningkat. Aku tidak berpikir akan ada orang yang telah mencapai tingkat seperti itu. Kultivasi di antara para kultivator Ki Junior. Tidak sederhana. Saat dia berbicara, mata kanannya menyala merah dan sinar petir merah segera keluar. Saat kilat ini muncul, aura mengerikan, dingin menyebar dan melesat ke arah Wang Lin. Di bawah aura dingin ini, ketika kilat merah bergerak maju, nyala api sebelum tampaknya padam, meninggalkan jejak panjang saat bergegas menuju Wang Lin. Mata tubuh Wang Lin menjadi serius. Tangannya membentuk segel dan dia menunjuk dengan jarinya ketika dia berteriak, "Api!" Ledakan tiba-tiba bergema ketika api yang mengelilingi pria setengah baya tiba-tiba naik ke udara dan membentuk bola api. Di tengah bola api adalah pria paruh baya. Saat bola api terbentuk, segera mulai menyusut seolah-olah ingin membakar segala sesuatu di dalamnya. Itu membakar tidak hanya semua hal yang nyata tetapi juga tidak berwujud. Sejumlah besar ruang mulai runtuh seolah-olah tidak ada yang bisa lepas dari nyala api ini. Hanya Jirealm yang keluar dari bola api dan langsung menuju Wang Lin. Dalam sekejap bola api berkontraksi, Jireal menyerbu keluar dan mendarat di tubuh Wang Lin. Aura destruktif segera meledak di dalam tubuhnya. Wang Lin dapat dengan jelas melihat jiwa lelaki tua itu segera runtuh di bawah Jireal. Namun, segera direformasi dan kemudian runtuh lagi. Dalam waktu singkat, jiwa lelaki tua itu mengalami keruntuhan dan reformasi yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali ini terjadi padanya, jiwa asal akan menjadi sedikit lebih lemah. Beberapa napas waktu ini terasa seperti keabadian bagi Wang Lin. Dia mulai memusatkan jiwa asalnya, dan pada saat jiwa lelaki tua itu pingsan, dia bertindak tanpa ragu-ragu. Wang Lin harus membantu, jika tidak, begitu jiwa lelaki tua itu tidak bisa menahan lagi atau tidak mampu menolak dan memutuskan untuk pergi, Wang Lin tidak yakin dia bisa melawan Jirealm sendiri. Bagaimanapun, Jirealm dari sebelumnya datang dari dalam meterai. Meskipun sangat kuat, itu juga sangat lemah, seolah-olah itu tidak memiliki dasar yang kuat. Namun, situasinya sekarang sangat berbeda karena Jirealm ini sangat kuat. Pada saat jiwa asal Wang Lin bertindak, dia segera merasakan kekuatan menakutkan dari Jirealm. Jiwa asalnya bergetar ketika energi asal menyebar. Energi asal melilit Jirealm dan dipecah melalui lapisan demi lapisan seperti pisau tajam menembus kertas. Untungnya, jiwa lelaki tua itu punya waktu untuk pulih dengan bantuan Wang Lin. Pada saat Jirealm hendak menembus jiwa asal Wang Lin, pria tua itu menelannya dan terus menggunakan energi asalnya untuk menyegel Jirealm. Semua ini terasa sangat lambat bagi Wang Lin, tetapi dalam kenyataannya, itu terjadi dalam waktu singkat. Tidak ada kultivator di sekitarnya yang melihat ini. Berbahaya. Ini memang layak untuk Dewa Langit King Sui. Jireal memang mengejutkan, dan orang tua ini tidak merencanakan ini dengan sia-sia. Sayangnya, aku tidak bisa masuk ke tubuh aku sendiri dan hampir menyebabkan rencana aku gagal. Aku tidak berpikir bahwa Dewa Langit King Sui masih akan memiliki kekuatan seperti itu setelah disegel selama bertahun-tahun. Suara lelah pria tua itu datang dari dalam pikiran Wang Lin. Pada saat ini, bola api dengan cepat menyusut hingga lebarnya hanya 10 kaki dan kemudian roboh. Ini menyebabkan semua kekuatan yang terkondensasi di dalam meledak beberapa kali lebih kuat. Untuk sesaat, seolah-olah semua yang ada di dunia diselimuti cahaya dari nyala api.
Orang bisa melihat cahaya dari api yang mewarnai langit bahkan jika mereka jauh. Cahaya ini menyebar kemana-mana dan sosok Wang Lin di dalam cahaya ini dipenuhi dengan keagungan. Kegembiraan di mata Sheng Honghu telah mencapai puncaknya. Dia melihat sosok Wang Lin dan berteriak, "Ini adalah kekuatan nyata tuanku. Prediksi aku sebelumnya tidak salah." Zhan Konglie berdiri di kekosongan. Meskipun apinya jauh, dia masih bisa merasakan panasnya. Dia bersemangat setiap saat dia melihat api. Gagasan untuk melakukan hal yang sama dengan Sheng Honghu muncul di dalam hatinya sekali lagi. Kultivasi senior tidak terduga. Jelas bahwa dia menekan kultivasinya pada tahap korporeal yang sebelumnya, dan sekarang telah meningkat berkali-kali lipat. Juga, kekuatannya saat ini tidak boleh menjadi batas. Adapun Tang Yanfeng, ekspresinya tidak lagi suram tetapi pucat pasi. Ketika dia melihat pertempuran Wang Lin dengan pria berambut putih itu, dia sangat terkejut. Dia tidak mengharapkan Wang Lin untuk mengendalikan begitu banyak mantra, tetapi walaupun dia sangat terkejut, dia dapat dengan enggan menerima fakta ini di dalam hatinya. Namun, ketika dia melihat nyala api, dia menghirup udara dingin. Kejutan di benaknya runtuh dan digantikan dengan teror dan kaget. Wang Yanfeng bergumam pada dirinya sendiri, dia. Siapa dia? Sheng Honghu menyeringai ketika dia melihat Tang Yanfeng dan dengan tenang berkata, "Rekan kultivator Tang, apakah kamu masih ingat ketika kamu mengejek aku di luar gerbang celestial? Kamu lihat, orang di hadapan kamu adalah alasan mengapa aku bersedia dihukum oleh keluarga aku dan diisolasi oleh orang-orang dari kuil surgawi guntur." Tang Yanfeng tercengang ketika dia menatap sosok di dalam api, dan dia tidak bisa, aku tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Tepat pada saat ini, suara rendah bergema. Untuk tidak mati di alam Ji, kau sangat kuat. Sebuah patung muncul di dalam api. Ketika hancur, seorang pria muda berjalan keluar. Pria muda ini sangat tampan, tetapi ekspresinya mengandung sedikit kejahatan.